Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing dan stay at home dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita saat ini sedang bersama-sama melakukan ibadah online. Adapun ibadah online ini sama sekali tidak mengurangi esensi dan makna ibadah kepada Tuhan yang sebenarnya. Dalam masa-masa ini, marilah kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Bagi saudara yang masih tetap harus beraktivitas di luar rumah, mari biasakan untuk mengenakan masker setiap saat, bahkan saat kita tiba kembali di rumah dan membersihkan diri. Jaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Bagi saudara yang stay at home atau ada di rumah, tetap biasakan pola hidup yang bersih dan sehat. Bersihkan rumah dan perhatikan ventilasi udara, serta berjemur di bawah sinar matahari 15-30 menit sehari. Mari kita juga terus biasakan doa sebagai kebiasaan yang penting dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita semua menjaga erat persekutuan kita dalam kasih, saling memperhatikan, menanyakan kabar dan keadaan sesama jemaat, dan saling membangun meskipun belum bisa bertemu secara fisik. Damai sejahtera menyertai kita semua. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Selamat beribadah. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah kita mulai ibadah Minggu 3 Mei 2020. Jemaat dimohon berdiri. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera atas saudara. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Ayat yang pertama dan kedua. Jemaat silakan duduk kembali. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah.
tabulati padang gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita mengaku segala dosa kita menyesal dan mohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan keberadaan hidup kami. Tiap-tiap hari kami telah berdosa dan telah melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Kepadamu kami mengaku ya Tuhan, ampunilah kami dan berkenanlah Engkau atas kami. Layakkanlah kami sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang beroleh kemurahan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar, dan biarlah kami terus mengikut Engkau dalam penyerahan diri kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali jemaat memuji nama Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling nan Mertu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Doa ucapan syukur dan doa pembacaan Alkitab.
Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menghadap Tuhan, menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sesuai berkat dan ukuran yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing, berupa pekerjaan, usaha, jabatan, dan talenta-talenta lainnya, sehingga kami dapat merasakan damai sejahtera di dalam rumah tangga kami yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga kami bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus kami memperoleh keselamatan, walaupun kami tidak lepas dari sakit penyakit, hambatan, rintangan, bahkan berbuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami diberikan kesembuhan, kami diberikan jalan keluar, dan karena kasih Tuhan, kami dibenarkan. Oh Tuhan Yesus, pada saatnya nanti kami akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan yang dibacakan dan akan direnungkan dapat kami pahami dan mengerti, sehingga membuat iman kami tidak goyah, tetapi semakin kuat dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Yohanes pasal 10, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, dengan perikop Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang yang percaya, mengikrarkan pengakuan iman dengan suara yang nyaring. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang tersedia ini. Kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja atas kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan siap menyapa kami, dan kami menyambutnya dengan sukacita. Berkata-katalah pada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema hari ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23 ini ditulis berdasarkan pengalaman hidup Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud seringkali berhadapan dengan bahaya, bahkan nyawanya seringkali terancam oleh maut. Namun pertolongan dan perlindungan dan kasih setia selalu datang dari Tuhan. Daud mengakui bahwa pemeliharaan dan kasih setia Tuhan selalu dia rasakan setiap saat dan setiap waktu. Bapak Ibu, analogi gembala dan domba ini memang merupakan analogi yang dipakai di budaya Timur Tengah dalam kehidupan mereka sebagai petani dan peternak. Analogi gembala dan domba ini dipakai sebagai gambaran relasi atau hubungan antara Tuhan dan umatnya. Relasi yang dekat, relasi yang akrab, dan saling mengenal. Dan ini merupakan sebuah hubungan bagaimana Allah telah melakukan tindakan dan perbuatannya dalam memelihara umat
sebagai seorang gembala yang agung. Allah telah membuat umat menjadi sebagai domba peliharaan, domba yang selalu merasa aman, merasa tentram, dan tidak kekurangan apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebaikan dan kemurahan Tuhan menjadi jaminan bahwa umat kepercayaannya, umat kepunyaannya akan terus mengalami keselamatan meskipun di tengah bahaya maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini hendak meneguhkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita ini adalah domba. Sebagai domba, tentu kita memiliki ketergantungan hidup kepada Tuhan Allah yang adalah gembala agung kita. Tuhan sangat mengenal umat miliknya, dan janji Tuhan terus berlaku atas hidup orang percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Bapak, Ibu, ini merupakan peneguhan bagi kita bahwa Dia akan terus mengingat kita dan memberikan pemeliharaan. Dia menolong kita dengan caranya. Dia tahu siapa kita. Dia mengenal kita. Dia memberi hikmat dan akal budi. Dia membuka tingkap-tingkap berkat sehingga orang-orang percaya tidak akan kekurangan dan tidak akan mendapat malu. Ketergantungan kita kepada Tuhan merupakan pengakuan iman kita bahwa kita hanyalah manusia ciptaan yang terbatas dalam banyak hal. Untuk itulah sepatutnya kita bersandar dan berharap hanya pada kuasa Allah yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kedua, bahwa Mazmur 23 ini ditutup dengan sebuah komitmen iman, yaitu aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat yang ke-6b. Ini merupakan penyerahan diri orang-orang percaya bahwa dia akan selalu melekat erat dalam hadirat Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Komitmen untuk terus percaya bahwa Tuhan ada dan berkuasa memimpin langkah hidup kita dan menyediakan segala yang baik pada jalan yang ditunjukkannya. Karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, dalam situasi apapun, tetaplah semangat, tetaplah menaruh pengharapan pada Tuhan, karena Dialah gembala yang agung, yang selalu menjaga dan memelihara domba-dombanya, dan yang memberi yang terbaik bagi domba-dombanya, sehingga kita dipastikan aman, tentram, dan mendapatkan air yang sejuk dan rumput yang hijau. Itulah simbol pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa takut berlebihan, karena kita percaya bahwa Dia memberikan perlindungan dan kasih setia sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sambil kita merespon firman Tuhan tadi, kita angkat pujian dari Kidung Pujian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Aku tidak takut bahaya
sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita ulangi sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, sapaan firman Tuhan, biarlah itu melegakan kami, menyegarkan tulang-tulang kami, dan memberi semangat baru bagi kami, sehingga kami tetap mantap melangkah dalam jalan masa depan kami, karena kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau beserta kami. Ya Tuhan Allah kami, saat ini tak henti-hentinya kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami, sehingga kami tetap berada dalam jalan yang aman, karena Engkau pandu bagi kami. Berkatilah keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dalam rumah kami, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan siapapun seisi rumah kami, agar kiranya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah masa-masa seperti ini Tuhan berkenan atas kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan mencukupkan apa yang kami perlu. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami yang saat ini masih berjuang dalam melawan virus corona. Tuhan, berilah hikmat akal budi, berilah kekuatan, semangat, biarlah kami tetap bersatu, pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia, agar kami bisa keluar dari keadaan ini dan kami bisa hidup normal sebagaimana biasa dalam menjalankan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami,
Tuhan mengasihi para pemimpin kami. Tuhan mengasihi rakyat Indonesia dan kami sekalian. Kami menyerahkan tenaga para medis dan orang-orang yang telah berjuang di garda depan. Biarlah Tuhan memberi mereka akal budi hikmat, kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh yang baik, agar mereka dapat bekerja, menolong saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini telah gugur dalam perjuangan ini, Tuhan, kiranya Engkau kuatkan dan hiburkan seluruh anggota keluarganya, agar kiranya mereka tetap dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang masih dirawat, kiranya Tuhan berkenan memberikan mereka kekuatan, semangat hidup, agar mereka tetap bertahan, tetap memperoleh daya tahan tubuh yang baik, dan dengan pengobatan perawatan yang ada, Tuhan berkenan menjamah agar mereka pun boleh sembuh pulih. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami janda duda yatim piatu, orang tua lanjut usia yang rentan dalam daya tahan tubuh. Biarlah Tuhan menolong mereka. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam masa pertumbuhan, anak-anak kami yang seharusnya saat ini sekolah, namun mereka harus belajar di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberi mereka semangat, agar mereka benar-benar dapat dilindungi, dijaga, sehingga mereka tetap menjadi generasi penerus kami yang melanjutkan kehidupan ini. Demikian juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan dalam minggu ini. Kiranya Tuhan berkenan atas mereka. Kami bersyukur atas pertambahan usia. Biarlah Tuhan panjangkan umur mereka, agar mereka diberikan hikmat akal budi dan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya Tuhan, saat ini kami pun berdoa secara khusus bagi lembaga pendidikan GKE. Biarlah Tuhan memberkati setiap lembaga pendidikan GKE yang telah turut berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa. Biarlah Tuhan menolong setiap pengurus yayasan dan siapapun yang mengelolanya, agar pendidikan ini dapat berkembang, dapat maju, dan dapat menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan gereja dan pekabaran Injil. Biarlah dalam situasi apapun, gereja tetap hidup, tetap ada, tetap memberitakan Injil dimanapun. Sekalipun saat ini kami harus beribadah di rumah, namun pemberitaan Injil tetap terus diberitakan. Karena itu berkatilah gereja Tuhan, agar sekalipun ia dihambat, namun dia tetap merambat, sehingga apapun tidak akan mampu untuk membatasi hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami, rasa syukur kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita kepada persembahan syukur. Namun sebelumnya kita mendengar pengantar persembahan. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan maulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal puji dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengarahkan hati dan pikiran kami
hanya kepada Engkau untuk menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas anugerah, kasih, dan karunia Tuhan kepada kami. Melalui pendidikan dan pengalaman yang kami peroleh, membuat kami memiliki ilmu pengetahuan, kepandaian, kepintaran, kecerdasan, keahlian, bahkan hikmat akal budi. Dengan demikian kami mendapatkan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Melalui pekerjaan, kami memperoleh berkat dan hasil yang dapat memenuhi keperluan hidup kami. Lebih dari itu, ada pula berkat-berkat yang berlipat ganda kami terima yang berasal dari Engkau. Atas semua kebaikan Tuhan tersebut, kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan, sehingga kabar baik itu terus diberitakan, dan jemaat Tuhan semakin tersebar luas dan bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara pundi-pundi diedarkan, jemaat memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457, Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkahatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkahatilah. Bapak Ibu dimohon berdiri, kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.